warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat Mas. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya berdoa menurut agama dan doa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Silakan semua tampilkan wajahnya ya. Akan Ibu screenshot buat absensi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai optimum. Sebelum kita mempelajari tentang nilai optimum, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pada program linier? Masih, Bu. Masih. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Ada yang tahu bagaimana langkah-langkahnya? Caranya 1. Menentukan model matematika. 2. Mencari titik potong sumbu X dan Y. 3. Menghubungkan antar titik-titik potongnya. 4. Arsir daerah yang bersesuaian tanda. Benar sekali, itu langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian pada program linier dan merupakan salah satu langkah untuk menentukan nilai optimumnya. Nah, Ibu punya suatu gambar. Ini gambar dagang apa ya? Somai dan batagor, benar sekali. Orang pedagang menjual somai dan batagor. Jika harga somainya 10.000 per porsi dan batagornya 15.000 per porsi, kapasitas gerobaknya ada 50 porsi dan modal pedagangnya 600.000. Berapakah keuntungan maksimumnya? Ada yang tahu bagaimana cara untuk mencari keuntungan maksimumnya? Saya tahu Bu. Ya, Menghitung somai dan batagor yang terjual. benar, menghitung somai dan batagor yang terjual itu salah satu caranya ya. Kemudian kita menggunakan nilai optimum untuk mencari keuntungan maksimumnya. Akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menentukan nilai optimum pada program linier 2 variabel. Kemudian yang kedua, melalui pengaplikasian software GeoGebra, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penentuan nilai optimum program linier 2 variabel dengan tepat. Nah, langkah pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mengamati permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Kemudian kalian kerjakan soalnya secara berdiskusi dengan teman kelompok. Setelah selesai mengerjakannya, salah satu perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di Zoom. Kelompoknya yang digunakan adalah kelompok minggu lalu. Paham semuanya? Paham, Bu. Apa itu nilai optimum? Ada yang tahu apa itu nilai optimum? Maksimal Bu. Maksimal boleh. Salah satunya maksimal. Apalagi ada yang tahu? Nilai maksimum. Nilai maksimum. Ya sama kayak punya bintang. Nilai optimum itu ada dua, nilai maksimum dan nilai minimum. Bentuk umumnya, nilai optimum adalah F X, Y sama dengan AX ditambah BY, itu bentuk umumnya ya nak ya. Kemudian dalam menentukan nilai optimum ada masalah-masalah yang terdapat pada soal program linier. Masalah tersebut diubah dalam bentuk ketidaksamaan linier. Masalahnya berupa syarat atau kendala untuk mencapai nilai optimum yang diinginkan. Fungsi yang dioptimumkan dinamakan fungsi objek. Paham semuanya? Paham Bu. Tadi Ibu punya suatu permasalahan. Dari permasalahan tersebut apa aja yang diketahui ya? Dari soal cerita yang tadi dapat diketahui yang pertama, pemborong mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Ya, benar sekali. Kemudian Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur. ya, kali dari permasalahan tersebut adalah yang diketahui adalah pemborong mengecat kamar tidur dan ruang tamu ya. Kemudian kita misalkan X-nya adalah banyak ruang tamu yang dicat, kemudian Y banyak kamar tidur yang di variabel yang lain adalah cat biru dan cat putih. Kita masukkan ke dalam tabelnya nih. Nah, di sini variabel yang lainnya adalah cat biru dan cat putih. Nah, untuk banyak ruang tamu butuh cat biru dan cat putih berapa ya?
Ruang tamu memerlukan 1 kaleng cat biru Ya, 1 dan kaleng cat 3 kaleng cat putih. Benar. Dari permasalahan tersebut, tanda pertidaksamaannya apa? Ada yang bisa jawab? Kurang dari sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Kenapa Rian tandanya kurang dari atau sama dengan? Ya, persediaannya hanya 100 kaleng, Bu. Ya, benar sekali. Ada matematikanya yang fungsi objektif 1000 X dan 250.000 Y. Bisa kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan merubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Sudah ketemu ya, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Terhadap sumbu X-nya X, Y 80,0 dan sumbu Y-nya 0,120. Langkah selanjutnya setelah menentukan titik potong apa ya? Membuat grafik himpunan penyelesaiannya. Langkah selanjutnya kita gambar grafik himpunan penyelesaiannya. Sumbu X, sumbu Y, kita tarik dari 150, 80 ke 120. Nah, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ke arah bawah, kemudian ke arsinya ke arah atas. Dari grafik ini, daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang putih atau daerah yang bersih. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya adalah kita cari titik pojok. Titik pojok itu kan berarti yang ada di pojok-pojok nih. Yang ada di pojok-pojok siapa aja ini ya? Daerah himpunan penyelesaiannya. Ini titik berapa ini ya? 0, Bu. 0,0. Kemudian yang di sini 80, 80,0. Yang di sini 50. Y-nya 50, berarti 0,50. Nah, ada satu lagi nih yang di sini merupakan perpotongan antara kedua garis ya. Kita sebut B. Nah, cara menentukan titik B-nya adalah menggunakan eliminasi dan substitusi. Eliminasi kedua persamaan. Titik potong B-nya adalah 70,15. Setelah 0,0, 80,0, 70,15 dan 0,50 kita substitusikan, kita uji titiknya ke dalam fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi biayanya. Biayanya kan 300.000 X ditambah 250.000 Y. Titik uji yang pertama 0,0 berarti nilai X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Berarti 300.000 dikali 0 ditambah 250.000 dikali 0. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian dari soal yang ditanyakan pendapatan maksimum. Maksimal yang paling besar yang mana? 24.750.000. Benar sekali Erni. Maksimumnya 24.750.000. Paham semuanya? Paham, Bu. Sekarang kalian LKPD-nya, kemudian kalian download, kalian kerjakan bersama teman. Kelompoknya selama 30 menit. Setelah selesai mengerjakannya, kembali lagi ke Zoom-nya. Paham semuanya? Paham, Bu. Bagaimana? Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sekarang kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Bu, dari kelompok 3. Silakan Erni. Diketahui luas daerah parkir 600 meter persegi. Mobil memerlukan 6 meter persegi, bus 24 meter perseginya. Pendapatan maksimum. Selanjutnya, kita buat tabel. Kemudian, menentukan model matematika fungsi kendala. Yang pertama, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 70. Yang kedua, 6X ditambah 24Y kurang dari atau sama dengan 600. Di sini kita bisa memperkecil dengan membaginya sama-sama dibagi dengan 6. Itu X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 100. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi objektif 5000 X dan 7500 Y. Setelah itu kita gunakan cara GeoGebra. Yang pertama, ketik X ditambah Y
sama dengan 70 pada input bar. Kemudian dirubah namanya menjadi A. Selanjutnya ketik X ditambah 4Y sama dengan 100. Kita ubah namanya menjadi B. Setelah itu ketik intersect buka kurung A, X aksis. Kemudian ketik intersect dalam kurung A, B. Kemudian ketik X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 10. Kemudian ketik X ditambah 4Y lebih dari atau sama dengan 100. Kemudian ketik X kurang dari atau sama dengan 0. Dan ketik Y kurang dari atau sama dengan 0. Maka akan muncul dan didapatkan hasil pada layar seperti berikut. Jadi, daerah yang merupakan daerah penyelesaian merupakan daerah yang bersih atau putih. Titik pojoknya adalah A, E, F, D. A, E, F, D. Berapa titik A? 70,0. Kemudian titik D-nya 0,25. Kemudian titik F-nya 60,10. benar. Kemudian disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya 5000X ditambah 7500Y. 0,0, 0-nya X-nya 0, Y-nya 0. 5000 dikali 0 ditambah 7500 dikali 0 sama dengan 0. 60,10. X-nya 60, Y-nya 10. 5000 dikali 60 ditambah 7500 dikali 10 sama dengan 375.000. Dari soal yang dinyatakan adalah pendapatan maksimum, maka pendapatan maksimumnya adalah 375.000. Ya, kita lihat dari hasil dari kelompok 3, pendapatan maksimumnya adalah 375.000. Benar ya? Yang paling besar nilainya 375.000. Yang lain bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, sudah cukup. Terima kasih ya kelompok 3. Sekarang kalian boleh baca materi yang sudah Ibu taruh di Google Classroom linknya, atau kalian boleh cari referensi di internet ya dengan kata kunci nilai optimum. Nah, pembelajaran hari ini yang dapat kalian simpulkan? Iya, Bu. Silakan Erni. Hari ini mempelajari cara menentukan nilai optimum. Yang langkah pertamanya menentukan model matematikanya, Bu. Iya, langkah selanjutnya Yang kedua menentukan daerah himpunannya, Bu. menentukan daerah himpunannya. Langkah yang ketiga langkah selanjutnya bagaimana? Menentukan titik pojoknya. Setelah itu, uji titik pojok pada fungsi objektif. Ya, langkah menentukan nilai optimum yang pertama, tadi kata Erni benar, membuat model matematikanya. Yang kedua, menentukan grafik daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian langkah selanjutnya menentukan titik pojok dan mensubstitusikannya ke dalam fungsi objektif. Big applause buat teman-temannya yang sudah presentasi dan memberikan kesimpulannya. Berikan aplaus ya. Sekarang kalian buka Google Classroom-nya. Di sini dilihat ada penilaian harian. Ya, kalian klik linknya, nanti tampilannya seperti ini. Tulis nama, kelas, dan tokennya adalah Proklin 3. Ibu beri waktu selama 7 menit. Silahkan kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bagaimana? Sudah semua mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, kita lihat ya hasilnya ya. Lihat di sini hasilnya. Nilainya besar semua. Di sini cuma Usman nilainya 50 ya. Usman nanti akan Ibu beri tugas remedial ya, dan bisa juga belajar dengan temannya. Ya, Bu. Bagaimana pembelajaran hari ini?
berjalan lancar. Silakan, Bu. Menyenangkan, berjalan lancar. Ada saran buat pembelajaran minggu depan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain bagaimana? Ada saran untuk pembelajaran minggu depan? Nah, materi tentang nilai optimum hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan mempelajari tentang baris dan deret. Silakan kalian baca di buku paket kalian atau kalian boleh cari referensi di Google ya dengan kata kunci baris dan deret. Ibu punya suatu pesan tentang nilai optimum. Nilai optimum tadi ada dua, maksimum dan minimum. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus memaksimumkan dalam berbuat kebaikan. Begitu pula meminimumkan dalam berbuat kesalahan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Belum mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa, mulai. Doa, selesai. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.